Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ratnawira, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji zat pada makanan, di mana saya akan melakukan uji makanan seperti makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung protein, serta mana makanan yang mengandung lemak. Saya sudah menyiapkan semua bahannya. Seperti yang kita ketahui, baiknya kita mengetahui jenis zat yang terkandung dalam setiap makanan yang akan kita makan, karena ini mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang tubuh kita. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, zat makanan terdiri dari makro dan mikro, di mana makro yaitu karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan mikro yaitu air, vitamin, dan mineral. Langkah berikut yang akan saya lakukan adalah melakukan uji karbohidrat terhadap makanan yang sudah saya sediakan. Saya di sini menggunakan betadine yang mengandung iodin. Yang akan saya lakukan ialah meneteskan betadine atau iodin ini ke tiap-tiap makanan yang sebanyak 3 tetes. Pertama kepada tepung terigu, kentang yang sudah saya rebus, buah apel, biskuit. Di sini saya menggunakan biskuit gandum, gula, mentega, telur yang sudah saya rebus, nasi, pisang, dan tahu. Setelah itu saya akan menunggu 10 menit apakah nanti akan ada perubahan terhadap semua jenis makanan. Setelah kita menunggu beberapa saat, dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi pada terigu, kentang, pisang, nasi, dan biskuit seperti tahu, apel, telur, gula, dan mentega yang tidak berubah warna. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kelima jenis makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Ini adalah jenis makanan yang berubah warna menjadi biru keungu-unguan. Berarti 5 jenis makanan ini mengandung karbohidrat. Ini adalah 5 jenis makanan yang sudah ditetesi dengan iodin namun tidak mengalami perubahan warna. Berarti kelima makanan tersebut tidak memiliki kandungan karbohidrat. Kegiatan berikutnya yang akan saya lakukan adalah uji lemak terhadap makanan yang ada di depan saya. Dan saya juga sudah menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum uji lemak ini. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya sudah menyiapkan 2 kertas sampul. Yang pertama air untuk menetesi air, dan yang kedua untuk ditetesi minyak nantinya. Dan saya juga sudah memberi nama di tiap-tiap kertas sampul ini agar nantinya tidak tertukar. Yang pertama saya akan melakukan pengolesan atau meneteskan air ke dalam ke plastik. Dan beberapa saat kemudian saya akan melihat apakah ada perubahan atau meninggalkan noda pada kertas sampul ini. Yang kedua, saya menggunakan pipet yang kedua untuk mengambil minyak yang akan saya tempelkan pada kertas sampul ini. Nanti sama dengan air, kita akan melihat apakah ada perubahan
atau meninggalkan noda pada kertas sampul ini. Langkah berikutnya sama dengan langkah sebelumnya, yaitu saya akan mengoleskan semua jenis makanan ini ke dalam atau kepada tiap-tiap kertas sampul yang sudah saya sediakan dan saya beri nama. Dan sebelumnya saya sudah mencairkan zat makanan yang ada di hadapan saya ini menggunakan lilin. Ini saya letakkan sudah dalam keadaan cair. Langkah berikutnya yang akan saya lakukan setelah mendiamkan kertas sampul ini beberapa menit, saya akan mengamati dengan menggunakan cahaya senter ini biar terlihat dengan jelas, dan saya akan langsung mencatatnya supaya hasil pengamatannya jelas dan tidak bertukar nantinya. Akan melakukan uji protein terhadap makanan yang ada di hadapan saya. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Pertama ada lilin dan jenis makanan lain. Dan saya juga sudah memiliki satu helai bulu ayam yang ini gunanya adalah sebagai alat kontrol, di mana bulu ayam ini akan dibakar dan dicium baunya. Setelah itu untuk mengidentifikasi apakah jenis makanan yang dibakar nanti sama dengan bau bulu ayam. Berikutnya saya akan membakar bulu ayam. Setelah melakukan pengamatan dan melakukan pembakaran terhadap jenis makanan ini, dapat disimpulkan bahwa makanan yang berbau sama dengan bulu ayam yaitu daging ayam, tempe, dan telur atau putih telur. Langkah berikut yang akan saya lakukan adalah saya akan menguji protein pada makanan yang ada di hadapan saya. Dan saya akan menggunakan air panas yang mendidih dan juga cuka karena saya tidak memiliki tembaga sulfat. Apakah makanan yang mengandung protein akan terkoagulasi atau terjadinya penggumpalan? Penggumpalan ini nantinya akan terjadi dikarenakan pemanasan dan penetesan asam sulfat ke dalam tiap-tiap jenis makanan tersebut. Pertama yaitu santan, roti, gula, terigu, dan masing-masingnya akan kita tetesi juga. Setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk melihat apakah terjadi terkoagulasi atau tidak. Setelah kita diamkan beberapa saat, dapat kita lihat santan tidak terjadi terkoagulasi, roti juga tidak terjadi terkoagulasi, terigu juga tidak terjadi koagulasi, dan gula juga tidak terjadi terkoagulasi. Berikutnya, setelah kita diamkan beberapa saat, dapat kita lihat bahwa susu terjadi terkoagulasi, susu kedelai juga terjadi terkoagulasi, kuning telur tidak terjadi terkoagulasi, ekstrak pepaya juga tidak,
putih telur terjadi terkoagulasi, dan kecap juga terjadi terkoagulasi, cuma hanya sedikit. Setelah saya melakukan uji protein menggunakan cuka, dapat saya simpulkan bahwa kecap memiliki sedikit kandungan protein, susu kedelai memiliki kandungan protein, putih telur memiliki kandungan protein, dan juga susu memiliki kandungan protein, di mana keempat jenis makanan ini terjadinya terkoagulasi atau penggumpalan. Dan untuk santan, roti, gula, terigu, pepaya, dan kuning telur tidak terdapat kandungan protein di dalamnya, karena tidak terjadi terkoagulasi atau penggumpalan setelah diberikan atau ditetesi cuka. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat, dan ini adalah tabel hasil pengamatan uji lemak. Dan ini juga merupakan tabel hasil uji protein yang pengujiannya dilakukan dengan cara membakar atau dengan menggunakan kontrol bulu ayam. Dan yang terakhir ini adalah tabel uji protein juga, namun pengujiannya dilakukan dengan asam sulfat atau cuka. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah menjadi biru tua apabila ditetesi amilum. Lemak akan terasa licin dan meninggalkan bekas pada kertas sampul karena tidak menguap. Protein akan rusak apabila ditetesi asam sulfat. Bahan makanan yang mengandung protein akan terkoagulasi jika ditetesi asam sulfat.